Halo semua, perkenalkan saya Sarman, peserta Laser CPNS Bawaslu tahun 2025 dari Bawaslu Kabupaten Minahasa, gelombang 6, angkatan 34 dengan NDH 41. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3, yaitu Learning Journal. Apa saja yang dipelajari di agenda 3? Pada agenda 3, kita menerima materi tentang kedudukan dan peran ASN mendukung terwujudnya Smart ASN. Pada agenda 3 ini, kita juga membahas metode belajar sinkronus, yaitu pembelajaran tatap muka secara virtual menggunakan media aplikasi daring seperti aplikasi Zoom, yang dalam prosesnya, peserta dapat secara langsung berinteraksi dengan pemateri selama proses pembelajaran. Selain itu, kita membahas metode belajar asinkronus, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran elektronik yang dapat diakses melalui modul yang terdapat pada MOOC. Metode belajar sinkronis sendiri memiliki kelebihan pemateri sangat interaktif dalam memaparkan materi, sehingga menciptakan suasana belajar yang hidup. Peserta dapat melakukan tanya jawab langsung untuk memperdalam materi. Sedangkan untuk kekurangannya, yakni akses internet yang kurang stabil, terkadang mengganggu jalannya pembelajaran. Pembelajaran ini jadi kurang fleksibel karena harus menyesuaikan waktu antar pemateri dan juga peserta. Untuk metode belajar asinkronus memiliki kelebihan. Pertama, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kedua, peserta dapat belajar secara mandiri dengan waktu yang lebih fleksibel. Dan ketiga, peserta dapat mengulangi materi pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan. Sedangkan kekurangannya, pertama, peserta menjadi cepat bosan dan membuat peserta jadi tidak fokus dalam membaca. Kedua, komunikasi secara tidak langsung membuat peserta jadi lebih sulit untuk memahami. Fungsi dan tugas ASN. Berikut adalah tugas dan fungsi seorang ASN. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat persatuan bangsa. Mempererat dan menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari: pertama, profesionalisme. Kedua, memiliki nilai dasar berakhlak. Ketiga, etika profesi. Keempat, bebas dari intervensi politik. Terakhir, bebas dari kolusi, korusi, dan nepotisme. Tujuan pembelajaran Agenda 3. Agenda 3 bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang mendalam mengenai kedudukan dan peran pegawai negeri sipil atau PNS yang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami bahwa PNS atau ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perekat persatuan bangsa, penggerak pembangunan, serta motor penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan pemahaman tersebut, peserta akan mampu menempatkan peran PNS atau ASN secara tepat dalam kerangka reformasi birokrasi, sehingga kinerjanya berorientasi pada integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Pada akhirnya, penguasaan materi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, berbasis teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Smart ASN. ASN yang mampu mengikuti dan beradaptasi pada digitalisasi, sehingga memiliki kompetensi digital dan inovatif. Konsep dari Smart ASN terdiri dari: pertama, digital skills. Kedua, digital culture. Ketiga, digital ethics. Dan terakhir, digital safety. Kesimpulan dari presentase ini yakni: pertama, pengalaman berimbang antara sinkronus dan asinkronus. Kedua, konsep Smart ASN membekali ASN menghadapi tantangan era digital. Terakhir, manajemen ASN membentuk dasar profesionalisme ASN sesuai aturan UU ASN. Sekian dan terima kasih.